Welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Masih di serial Golang in Advance. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang weight group ya. Jadi gimana caranya kita bisa nungguin go rutin sampai selesai gitu. Jadi istilah kompleksnya adalah ketika kita bikin banyak sekali go rutin gitu ya, gimana caranya kita bisa van in lagi ke dalam satu thread main gitu ya. Jadi kita nungguin sampai semua go rutinnya beres, baru kita lanjut lagi programnya gitu ya. Dalam hal ini kita add satu gitu ya setiap kali looping. Nah, terus kita jalin functions gitu ya. Setiap kali functionsnya beres, kasih tahu kalau satu go routine sudah selesai gitu ya, dan kita nungguin di sini gitu ya, wait ini ya. Jadi kita nungguin dulu di sini sampai semua go routine beres, baru kita lanjut ke count. Oke, silahkan lihat videonya di sini ya kalau teman-teman belum nonton. Nah, sekarang teman-teman, gue mau lanjut ke bagian data race ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kita punya parallel processing yang udah cukup baik ya. Jadi kita nggak perlu nungguin 3 dikali jumlah looping ya, atau 3 dikali 100 kali looping, berarti kan 300 detik ya baru bisa beres, alias 5 menit ya. Itu kan nggak efisien gitu ya. Sekarang kita udah punya cukup 3 detik gitu ya, kurang lebih ya, kurang lebih 3 detik 100 looping ini bisa selesai ya, dan countingnya bisa tetap jalan gitu ya. Jadi nambahin functions counter ini tetap jalan gitu ya. Jadi nambahin satu ke dalam count setiap kali counternya dipanggil. Nah, tapi ada satu data race teman-teman ya. Data race ini teman-teman terjadi karena kita punya satu variabel ya, namanya count in. Ini kan sebenarnya kita kayak nyimpen satu buah blok memori gitu ya, entah itu di stack atau entah itu di heap gitu ya. Intinya kita reserve sebuah lokasi memori gitu ya. Terus kita counter setiap kali ada counternya dipanggil gitu ya. Nah, permasalahan adalah counter ini kan dipanggil secara non blocking ya teman-teman. Jadi langsung 100 gitu ya dipanggil gitu. Jadi kita bikin langsung 100 counter, ngakses satu blok memori yang sama, yaitu count gitu ya. Nah, akan ada kemungkinan terjadi di mana go routine yang pertama gitu ya, ngambil blok memori count itu masih 0 gitu ya, dan go routine yang kedua atau ketiga atau keempat gitu ya, ngambil juga lokasi yang count gitu ya, tapi ternyata belum di increment sama go routine sebelumnya gitu. Paham ya? Jadi go routine 1 harusnya counter jadi 1 gitu ya, sekarang si count jadi 1, terus go routine kedua ngambilnya countnya udah jadi 1 gitu ya, terus ditambah jadi 2 gitu. Nah, karena dijalankan secara bersamaan, ini sama-sama ngambil value-nya masih 0 gitu. Jadi pada satu increment hasilnya 1, sama-sama 1 gitu. Nah, itulah race conditions teman-teman. Jadi sebenarnya ini kalau kita jalanin ya, sama ya, ini processing count 3 detik dan hasilnya 100. Ada satu data race tapi hasilnya kebetulan aja 100 gitu. Tapi kalau teman-teman paham ya, sebenarnya data race ini tuh berbahaya teman-teman. Ini bisa jadi hasilnya nggak selalu 100 gitu ya. Jadi tidak deterministik gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa ini pasti 100 hasilnya. Nah, gimana caranya supaya race conditions ini tidak terjadi teman-teman? Ya, bisa dengan dua cara. Bisa jadi dengan in ini kita ganti dengan type yang memang thread safety ya, which is pakai atomic gitu ya, atau processing counternya kita pakai mutex, pakai mutual exclusive. Nah, dalam video ini kita akan coba pakai atomic dulu ya. Oke, nah instead of pakai in, kita akan pakai atomic in teman-teman ya. Terserah nih mau pakai in 32 atau in berapa gitu ya, bebas. Nah, di sini sebenarnya ada banyak teman-teman tipe-tipe atomic itu gitu ya. Ada bool, ada integer, ada pointer, ada uint gitu ya, atau ada value custom sendiri. Oke, nah dalam hal ini gue pakai integer dulu, karena kan functionsnya untuk counter ya. Nah, ini nggak bisa diinisiasi langsung seperti ini teman-teman. Oke, karena dia itu thread safety, dia udah ada method bawaannya. Udah ada method bawaan si atomic integer 32 ini. Kita inisiasi di sini. Count, store. Nah, di sini ada banyak metodenya ya. Jadi ada count, ada add, ada compare and swap, ada load, ada store, ada swap. Nah, ini kelima metode ini udah atomic teman-teman. Jadi nggak bisa dipecah. Jadi ini disebut sebagai satu operasi gitu. Ya. Dan by the way, atomic itu bisa hanya boleh melakukan satu operasi dalam satu waktu. Ya, contoh misalkan ya, contoh dari proses atomik adalah keyboard teman-teman yang paling gampang ya. Jadi kalau teman-teman ketik keyboard 2 key secara bersamaan gitu ya. Misalkan nih gue pencet S sama D bersamaan ya. Lihat. Komputer tetap akan mendecide bahwa oke, yang mana dulu nih, D atau S dulu gitu. Walaupun dia dilakukan secara bersamaan gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu yang disebut sebagai atomic. Jadi
hanya boleh ada satu proses dalam satu waktu gitu ya. Dia akan memilih oke yang mana dulu nih, apakah yang S dulu apa yang D dulu gitu ya. Karena harus atomic. Oke. Paham ya? Nah, sama dengan ini count. Oke. Dot store berarti hanya boleh ada satu thread gitu ya yang bisa store something ke variable count ini. Ya dalam hal ini ya iyalah cuma ada main thread doang gitu ya. Oke, kita store 0 dulu. By default 0 dulu. Oke. Nah, counter ini ketika dipanggil kan plus ya. Nih, count plus ya kan. Instead of kayak gini, kita pakai metode bawaannya yaitu add. Add ini adalah berupa penambahan gitu ya. Makanya lihat parameternya adalah delta. Jadi mau nambahin selisih berapa gitu ya. Add ya selisihnya 1 gitu ya. Jadi kita count 1 setiap kali nambah. Oke, nah pada saat kita mau ngambil data, kita juga nggak bisa langsung ngambil pakai gini gitu ya, from println count gitu, nggak bisa kayak gini, tapi kita harus load, teman-teman. Paham ya? Jadi ini ya, load, terus add, terus ada store, ini adalah method-method yang sudah thread safety, teman-teman. Dia akan mendecide bahwa hanya boleh ada satu operations dalam satu waktu. Ya, makanya ketika terjadi go routine seperti ini, teman-teman, ya, ketika counternya kita masukkan ke dalam sebuah go routine, yang mana berarti count.add ini akan dijalankan di banyak thread sekaligus gitu ya. Ketika dia mengakses satu lokasi memori bersamaan yang adalah atomic integer 32 yang sudah thread safety, oke, memori ini gitu ya, atau proses ini nanti akan mendesain, oke, hanya boleh ada satu operasi dalam satu waktu. Makanya tidak akan terjadi race conditions. Oke, maka ketika kita jalankan, teman-teman, oke, processing count, tunggu 3 detik, 100. Tanpa ada rest conditions ya. Tanpa ada rest conditions yang found tadi. Bang, bedanya apa ini kok sekarang 100, yang sebelumnya juga hasilnya 100. Silahkan teman-teman coba gitu ya, tanpa ada, tanpa ada time slip gini, atau gue cobain aja ya. Ini, terus kita jangan pakai yang ini dulu ya. Kita nggak usah pakai yang thread safety dulu. Lihat apa yang terjadi ya. Counternya ini kita ganti, ini jadi count plus lagi, ininya jadi lagi ya, integer 0, terus ini nggak usah ada inisiasi. Kita lihat teman-teman. Oke, masih 100, masih 100, masih 100 ya. Masih 100, oke, menarik juga ya, masih 100 terus. Kalau ini kita hapus. Nah lihat, 99. Ya, jalan lagi 99, 100, 100, 99. Jadi tidak deterministik ya teman-teman. Ini bahaya ya. Jadi gimana caranya kita bisa predict something yang hasil aja kita nggak tahu, ganti-ganti gitu ya. Kadang 99, kadang 100, kadang 98 gitu ya. Ini bahaya ya. Makanya ketika kita menemukan hal seperti ini gitu ya, found one data race gitu ya, walaupun hasilnya betul gitu ya, menurut gua itu tetap harus diwaspadai teman-teman. Karena itu jadi non deterministik gitu, jadi tidak bisa diperkirakan gitu akan berapa nanti hasilnya gitu, tergantung dari race conditions ya kan. Oke. Nah, makanya untuk mencegah terjadinya race conditions, salah satunya adalah membuat variabel yang memang sudah thread safety bawaannya, yaitu pakai atomic. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang mutex.